Shalom semua saudara, senang bisa bertemu kembali. Ini keuntungan teknologi ya, bisa jauh-jauh dari Nganjuk, Tulungagung, kita bisa tetap bertemu. Mungkin saudara sempat mendengar saya mengalami kesembuhan ajaib dari COVID-19. Tanggal 1 November saya tiba dengan ambulans ke rumah sakit di Jimbaran, rumah sakit pemerintah, rumah sakit Universitas Udayana. Dan ajaib nanti saya akan sharing kepada saudara bagaimana suhu di dalam Tuhan itu luar biasa. Tapi sebelum kita memulai, yang saya sampaikan ini judulnya adalah 4 virus yang sangat berbahaya. Lebih berbahaya dari corona. Lebih berbahaya daripada SARS, MERS, Salmonella, termasuk juga corona yang baru ini katanya lebih ganas. Ada 4 virus yang sangat berbahaya dan kita adakan check up hari ini buat semua hamba Tuhan ya. Nah, sebelum kita mulai kan Lukas 12, kalau kita membaca firman Tuhan tidak boleh out of context. Jadi untuk bisa mengerti, kita mulai dari Lukas 11 dulu. Dan Lukas 11 itu murid-muridnya berkata, Tuhan, Guru, ajarkan kami bagaimana berdoa. Berdoa itu bukan mengulang-ulang seperti kebiasaan orang yang tidak kenal Tuhan ya. Kira kalau ngomongnya banyak didengar, bukan. Lalu Yesus mengajar pada mereka, jadi doa Bapa kami itu bukan doa Yesus, doa kita, doa murid-murid, doa sahabat-sahabatnya Yesus. Kita hitung sampai 3, kita sama-sama 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, yang sehari-hari. Ya. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau ampunilah kesalahan kami, ini lebih penting. Seperti kami juga sudah lebih dahulu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada semua yang jahat. Karena Engkaulah yang ampunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita semua katakan, amin. Nah, saudaraku, dalam Injil Lukas pasal 12, mungkin ya tidak usah ditampilkan saja karena kalau ayatnya nggak usah ditampilkan karena semua punya Alkitab bahasa Indonesia ya. Dan di situ Tuhan Yesus sedang dikerumuni oleh orang banyak dan khususnya orang-orang Farisi. Siapa musuh daripada kerajaan? Musuhnya adalah tokoh-tokoh agama, saudaraku ya. Mereka sedang mencari-cari kesalahan Yesus. Bersoal jawab, pokoknya kalau jadi orang benar itu musuhnya adalah orang-orang semacam ini. Dan Tuhan Yesus memberi yang pertama, yaitu yang paling berbahaya dalam ayat 1, ya, ketika berdesak-desakan, terjemahan berkata sampai saling menginjak satu dengan yang lain, saking inginnya ketemu Yesus ya. Lalu dia berkata pertama-tama kepada murid-muridnya. Ini pelajaran buat kita. Dia berkata, waspada, berhati-hati, berjaga-jaga. Perkara waspada terhadap satu bahaya, bukan? Terhadap apa? Kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap, dengan bisik-bisik, ngerasani rekan-rekan yang lain, ya, akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga dalam kamar, akan diberitakan dari atas atap rumah. Saudara, Yesus memakai istilah ragi. Ragi itu bekerjanya seperti corona, seperti virus. Begitu dia masuk, maka dia akan menempel dan bahkan akan berkembang biak, dalam arti kata akan jadi lebih banyak sehingga bisa menutup pernapasan dan membuat orang mati. Ya, karena dari mana masuknya? Pertama-tama hati-hati di sini. Ya, hati-hati yang apa yang kita katakan. Tuhan Yesus mengatakan ada beberapa ragi bekerjanya seperti virus. Saya ulangi sekali lagi, ragi itu bekerjanya seperti virus. Sebab kalau dimasukkan adonan
adonan itu akan mengembang ya, dan menghamiri seluruh adonan sampai hamil semuanya. Ya, karena itu kalau ada gejala-gejala COVID, segera masuk rumah sakit, saudara ya, segera ditangani. Jangan coba ditambani sendiri. Jangan ya minum STMJ, minum apa, sudahlah, saudara ya. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi yang paling pertama, paling berbahaya. Kita akan sebutkan dulu, nanti saya akan jelaskan. Jadi ragi pertama itu kemunafikan. Yesus juga mengatakan hati-hati ragi, yaitu Saduki. Saduki itu liberal. Saduki itu tidak percaya roh. Saduki tidak percaya kebangkitan. Tidak percaya bahasa roh, tidak percaya mujizat. Mujizat sudah tidak lagi ada. Hati-hati ragi Saduki. Dia juga mengatakan hati-hati ragi Herodes. Ragi Herodes itu apa, saudara? Ya, karena banyak juga rekan-rekan saya demi untuk maju pilgub mau jadi bupati, ya, dia menghalalkan segala cara dan meletakkan yaitu tugasnya sebagai hamba Tuhan, saudara ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya jadi jelek, saudaraku ya. Hati-hati. Ini ragi ini sangat berbahaya, ya. Ragi kedua ataupun virus kedua yang sangat berbahaya ada selanjutnya, ya. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku. Philos, my friend. Dan Yohanes 15, tidak semua orang bisa jadi sahabat Yesus. Kalau ada rekan-rekan Katolik dan mereka itu disebutkan SJ atau SJ, itu Societe de Yesus, artinya sahabat Yesus. Wow, di sini dia berkata pada sahabat-sahabat. Kalau kita ini sahabatnya raja, nah kita mau takut apa, saudara? Kita ini goalnya harus jadi sahabat raja. Kita tahu bagaimana sahabat Tuhan itu adalah contohnya Abraham ya. Abraham itu sahabatnya raja, dan dalam Yohanes 15 Yesus berkata, engkau tidak disebut lagi hamba. Karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat Tuhannya. Karena itu jangan jadi hamba, saudaraku, meningkat jadi sahabatnya Yesus. Aku menyebut kamu sahabat. Kalau apa? Ya, ada tingkatan sih, ada teman, ada sahabat. Sahabat itu luar biasa. Ya, kita tahu Raja Salomo punya seorang sahabat namanya Zabud bin Nathan, luar biasa, saudara. Ya, apabila engkau melakukan segala perintah, sebagian segala perintah disebut sahabat. Dan Yesus berkata begini, jangan kamu takut kepada mereka. Contoh apa? Ragi atau virus yang kedua, yaitu ketakutan. So, saya mendengar cerita itu, malaikat maut bertemu, ditanya, kamu mau kemana? Oh, aku mau pergi ke kota Anu, mau bunuh orang, ya, mau bunuh orang. Namaku sekarang Corona, misalnya. Lalu saudaraku, apa yang terjadi? Beritanya itu yang mati itu 50.000. Padahal yang dia bilang mau dibunuh itu cuma 5.000. Loh, katanya 50.000 kali 5.000, kenapa 50.000? Dia berkata begini, yang 45.000 itu mati karena ketakutan. Sudah terbukti kok. Kebanyakan orang itu sakit dan makin sakit karena apa? Stres. Apakah stres itu? Saudaraku, ya, ketakutan adalah iman negatif. Saya ulangi, ketakutan adalah iman negatif. Dan tidak banyak orang mengajarkan ketakutan adalah dosa. Ketakutan gara-gara ketidakpercayaan. Di dalam kasih sempurna tidak ada ketakutan. Jadi virus kedua yang berbahaya lagi atau virus yang kedua adalah ketakutan. Jangan tahu terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Penganiayaan terhadap gereja Tuhan akan makin marak, saudara. Di Amerika ini kita lihat bagaimana sangat anti Kristen. Amerika loh, Indonesia ini bebas, saudara ya. Kita bisa menginjil di mana saja, di Banyuwangi, di Nganjuk, di Bojonegoro, dengan bebas, saudara ya. Jangan takut perintah Tuhan, jangan takut kepada yang bisa membunuh tubuh. Tetapi kemudian tidak dapat berbuat lagi. Bagaimana mengalahkannya? Aku menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia. Ya.
Yaitu Allah yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Orang kalau takut Tuhan, tidak takut manusia, tidak takut roh jahat, bahkan tidak takut kematian. Salah satu senjata iblis paling hebat akhir zaman ini adalah ketakutan. Ya, saya melihat ketika karena itu tahun lalu saya tidak beri nama corona pandemi, saya beri nama corona akademi. Dengan saya canangkan corona akademi, jemaat itu bangkit, saudara. Ya, yang tadinya sopir taksi tidak punya pekerjaan, jualan siomay, saudaraku. Ya, karena ini kan akademi, jadi kita harus menghadapi dengan belajar. Saudara kasih, ada tukang potret. Siapa yang panggil tukang potret zaman sekarang? Dia apa? Melukis. Dan apa? Lukisannya laku luar biasa, saudara ya. Luar biasa. Kalau dia melukis sepasang gitu, satu kepala 7,5 juta, laku 15 juta. Kalau adanya 2, so 30 juta. Kalau dia jadi tukang potret cuma berapa penghasilannya? Corona Academy. 2021 saya canangkan Corona Revival. Kebangunan rohani. Saya mengalami ikut Tuhan 40 tahun, saudara. Di mana ada krisis, di situ Kristus akan dinyatakan. We have the great Christ for every crisis. Kita punya Kristus yang hebat buat setiap krisis yang kita hadapi. Jadi pertama-tama adalah yaitu kemunafikan. Kalau sekarang protokol kesehatan pakai face mask, face shield. Tetapi firman Tuhan berkata, buka saja topengmu. Amin. Kita sebab kemunafikan, hipokritus, itu adalah memakai topeng. Topeng agamawi. Haleluya. Kalau orang itu bahasanya aneh, kita mesti siap-siap. Ya, saya ketemu pendeta jadi bahasanya aneh, Sobat. Ya, jadi gini, kalau dia bilang tepat jadi tepat melekat. Ini orang aneh, ya. Haleluya itu haleluya. Mesti hati-hati orang semacam begini, saudaraku. Mari kita semua lepas topeng. Semua. Ayo taruh gini. Semua. Saya tidak akan lanjutkan sebelum saudara lakukan ini. Ya, bukan saja topengmu. Yes. Oke. Puji nama Tuhan. Kedua adalah ketakutan. Ketakutan itu karena tidak adanya iman, saudara. Suatu hari ada seorang dosen ateis bersoal jawab dengan mahasiswanya. Ya, dan mahasiswanya ini tanya, Pak dosen, apakah yaitu kegelapan itu ada? Ya ada sih. Kok enggak ada? Katanya yang kedua, apakah yaitu dingin itu ada? Kok? Kamu lihat sendiri. Tidak, katanya. Kegelapan itu karena tidak adanya terang. Dan dingin itu karena tidak adanya panas. Demikian juga saudara, pada saat itu, siapa murid ini? Einstein, saudara. Luar biasa. Jadi ternyata ketakutan itu karena tidak ada iman. Kita tadi sengaja doa, Bapak kami yang ada di surga, dikuduskan namamu. Biarlah kita dikenal sebagai umat yang kudus. Ya, bukan umat yang diurapi. Bukan umat yang dipakai Tuhan luar biasa. Sekarang yang dibutuhkan ya orang benar, orang suci, orang kudus. Ya. Oh Pak, kudus cuma ada di Jawa Tengah? Tidak, ada di Jawa Timur. Oke, kita semua umat yang dikuduskan Tuhan. Jadi saudaraku, buka topengmu. Dari mana virus termasuk? Juga lewat mata. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Ada Bapa di surga yang melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kita lihat bagaimana Raja King David. Saya nggak suka Daud. Ya. Aslinya David. Daud nggak ada arti. David itu beloved yang dikasih. Kalau saudara dikasih Tuhan, nggak usah khawatir apa-apa. Dia sebut kita sahabat. Luar biasa. Tapi tidak semua orang adalah sahabatnya Tuhan. Ya, apalagi sahabat karib. Dari begitu banyak orang, Solomon cuma punya satu orang.
sahabat Zabud bin Natan. Dan biarlah itu saudara dan saya. Amin. Nah, saudara, sama seperti dingin itu tidak ada. Dingin itu karena tidak adanya panas. Demikian juga gelap itu tidak ada. Gelap itu karena tidak adanya terang. Kalau kamar gelap tidak bisa diusir pakai sapu kan, kegelapan. Bisa cuma dinyalakan terang. Zrak! Kegelapan hilang sendiri. Demikian juga segala macam ketakutan. Takutlah akan dia yang setelah membunuh tubuh bisa melemparkan ke dalam neraka. Kalau kita takut akan Tuhan, sekali lagi kita tidak akan takut pada manusia, tidak takut akan roh-roh jahat, tidak takut akan masa depan. Gimana Pak? Sampai kapan Pak? Sampai kapan? Tuhan ada di atas tahta. Datanglah kerajaanmu di mana? Di Tulungagung. Datang kerajaanmu di Nganjuk. Sama seperti di sorga. Saya mau bersaksi pada saudara. Saya ditanya orang, Pak, Bapak ketika dikatakan terpapar COVID-19, Corona. Nah, Corona itu sendiri mahkota, saudara. Artinya mahkota. Jadi, saudaraku, saya ajak pertama lihat ke depan. Apa yang kita kejar sih sebagai hamba Tuhan? Kapan itu saya ketemu orang, Pak, lumayan Pak, setelah saya jadi pendeta, anak saya bisa sekolah di kota. Untuk itu enggak usah jadi pendeta, jadi petani bisa lebih hebat. Ya. Tetapi saudaraku, kita menunggu memerintah bersama Yesus. Nah, saya bersaksi pada saudara, saya sama sekali tidak takut, saudara. Aneh ya? Jangankan saudara, saya heran pada diri saya sendiri. Ya, bahkan malam hari itu, saya dalam kamar yang gelap itu, saya melihat beberapa penampakan makhluk. Pertama itu roh Babylon. Lalu saya lihat juga roh antikris. Dan satu lagi roh ketakutan, saudara. Roh ketakutan itu ternyata seperti relief candi gitu. Jadi bukan singa sebenarnya, seperti singa. Ketika saya tangking dalam nama Yesus, itu berantakan. Pertama-tama saya memberi nama pada masalah. Bulan Februari, saya memberi nama COVID itu, bulan Maret ya, bulan Maret. Bulan Maret ketika dinyatakan, saya beri nama Christ overcome ya virus and death. Kristus mengalahkan COVID ya. Kristus mengalahkan virus dan kematian. Saya heran ada banyak hamba Tuhan dasar mungkin dulu tukang judi buntut, saudara. COVID itu diramesi. Waduh, itu nilainya berapa? Lalu bilang 666, pucuk ngawur. Saudaraku, kalau kita takut akan dia, kita tidak takut siapa-siapa. Kita harus tahu siapa diri kita. Dalam perumpamaan selanjutnya, Lukas 11, Yesus berkata, ada seorang sahabat, punya sahabat, karena dia kedatangan teman, dia punya kebutuhan, tidak punya roti. Dia mengetuk pintu sampai dibuka daripada sahabatnya. Padahal sudah malam itu. Tapi karena sahabatnya tidak suka, dia tahu sahabatnya baik. Tolong dong, pinjam 3 roti. Aku tidak punya apa-apa, padahal ada temanku dalam perjalanan menginap di rumahku. Yang punya rumah tidak akan berkata, jangan ganggu aku. Sekalipun anak-anaknya ada di dalam rumah, mungkin tidur bersama dia. Tetapi karena sifatnya yang tidak malu itu, tidak sungkan itu, dia memberi juga roti tersebut. Saudara, doa itu permohonan. Bukan kepada yang sembarangan, tapi permohonan kepada Raja. Salah satu virus yang lain itu adalah kekhawatiran. Saya langsung lompat yang nomor 4 dulu ya. Yang nomor 4 itu adalah kekhawatiran. Jangan khawatir tentang hidupmu. Ya. Jadi virus bahaya ini semuanya K, saudara. Pertama kemunafikan, kedua ketakutan, yang ketiga adalah kekhawatiran, saudara. Ya. Ayat 22 dari Lukas 12. Yesus berkata pada murid-muridnya, karena itu berkata kepadamu, tidak berkata pada semua orang loh. Ingat ya, janji Tuhan ini tidak berlaku untuk semua umat manusia. Memang matahari bersinar atas kalau orang benar, orang tidak benar.
Hujan juga turun atas kepala orang benar maupun orang tidak benar, tapi buat kita ada berkat khusus. Jangan khawatir akan hidupmu. Hidup di sini bukan biasa ya, bukan tapi penguripan, penghidupan, saudara. Akan apa yang tidak kamu makan, apa yang tidak kamu minum, ya jangan khawatir akan tubuhmu apa yang tidak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Perhatikan burung gagak kan jelek, saudara. Itu burung yang unclean, yang tidak bersih, ya bukan haram, saudara ya, tapi yang tidak bersih. Itu aja dipelihara oleh Tuhan. Ya, jadi virus yang keempat ini bahaya kekhawatiran. Saya mengalami suatu fenomena luar biasa, saudara. Pertama-tama saya lengkapi dulu kesaksian tadi, karena saya tidak takut, karena saya suka cita, dan saya menyanyikan tentang kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tadi kita nyanyi sebuah lagu yang keluar dari gereja kita di Denpasar. Dia tak pernah gagal, karena dia Allah, dia pegang firman-Nya. Wah, luar biasa. Tuhan tidak bisa berdusta, tidak bisa ingkar janji, dan tidak bisa gagal, saudara. Ya, jangan khawatir tentang hidup. Saya bersaksi yang aneh, saudara, yang sebelum pernah saya alami seumur hidup saya. 27 Maret saya kembali dari Surabaya ke Denpasar. Dan saat itu kita sudah tidak bisa kebaktian onsite, cuma ada online dulu. Dan kita bisa dua ya, online onsite itu bulan Agustus. Tetapi saudaraku, sejak tanggal itu, maka sampai dengan hari ini, maka 309 hari, saya selalu tiap hari tanpa luput dikirim makanan. Ya, saya bilang, itu kan mungkin karena Anda itu gembala. Tunggu dulu. Belum pernah saya alami tanpa berhenti. Ya, kalau enggak buah-buahan, ada yang kirim sayuran, pokoknya tidak pernah berhenti. Bahkan besok ada makanan kesukaan saya. Nenek saya itu dari Probolinggo, meskipun papa saya dari Mojokerto, saya lebih sering ke Probolinggo. Dan tentu saja soto maupun sate di Probolinggo dan Lumajang dan sebagainya itu kecapnya kecap asin, saudara. Ya, Acen ya. Nenek saya berbahasa Madura, saudara. Dan besok itu ada soto Madura dari Lumajang. Waduh, saudara. Itu makanan kesukaan saya. Berarti besok saya disuplai makanan oleh Tuhan 309 hari. Karena saya lebih berharga dari burung gagak. Saudara, saya tanya Tuhan, luar biasa. Ya, masa kita dipelihara sampai sebegitunya? Tuhan berkata, aku mau mengajarkan sesuatu pada kamu. Kamu sampai hari ini bukan karena kamu lebih baik dari yang lain, tapi karena Tuhan itu baik. Saya tidak tahu apa yang sudah alami. Hidup kita tidak tergantung daripada apa yang kita pakai, apa yang kita tunggangi, mobil atau motor atau rumah kita, tapi kita ini miliknya siapa? Ya. Yang penting itu kita ini miliknya siapa? Kapan itu saya baca, maaf ini, BH bekasnya Madonna dijual 300 juta. Pengedan. Juga ada suatu celana dalam selebriti dijual puluhan juta. Bekas loh. Saudara dan saya ini putra-putrinya Tuhan. Apa artinya Bapak? Bapak itu sumber. Bapak itu sponsor. Siapa sponsor kita? Siapa sumber kita? Saudara kasih Tuhan, cuma waktu 3 hari. Saya di swab test yang kedua. Saya sembuh total. Masih ada lagi yang 2 hari kemudian. Betul-betul swab test yang selanjutnya. Saya sembuh sama sekali, saudara. Cuma memang masih ditaruh rumah sakit, jadi 8 hari saya di rumah sakit. Itu bukan rumah sakit, itu saya bilang retreat 8 hari. Cara kita memandang itu berbeda. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Apa kehendak Tuhan? Saudara dikasihi, diberkati, dipelihara. Jadi
Yang bahaya itu kekhawatiran. Kita sering lupa bahwa give us this day our daily bread. Berikan pada kami hari ini. Saudara, kita tidak usah mikir kalau kita miliknya Tuhan. Kita tidak usah mikir. Di rumah saya ada 2 anjing lucu, anjing Shih Tzu. Mereka tidak pernah stres. Tidak pernah. Kenapa? Kita sediakan makanan buat mereka. Ya, kalau kukunya panjang, kita mesti bawa ke salon anjing, saudara. Luar biasa. Saya aja tidak pedikur, manikur, istri saya juga tidak. Anjing kita yang pergi ke salon. Jadi saudara kasih Tuhan, virus yang keempat ini ya, ini adalah kekhawatiran. Apakah kamu karena kekhawatiranmu bisa menambahkan sehasta saja pada tinggi badanmu? Tidak bisa. Ada anak rohani saya memang semeter tidak sampai, saudara. Ya. Wah, dia pikir dia gelantungan sambil bahasa roh bisa agak tinggi. Tidak bisa. Ya, saudaraku, tidak bisa. Kita tidak bisa merubah beberapa hal dalam hidup kita, ya. Tapi benar-benar saya tidak ada khawatir, tidak ada, saudaraku, takut. Saya sendiri heran. Kenapa begitu? Saya punya pengalaman dengan Tuhan. Saya saksikan tahun 2002, saya itu dideteksi kanker getah bening. Kita hamba Tuhan biasa, sahabat-sahabat Yesus ini biasa doain orang sakit. Saya dengar ada saudara kita ya yang lagi sakit ya, pada Bapak Pendeta Joni Siwalite. Nanti kita doa buat dia. Karena kuasa Tuhan itu luar biasa. Luar biasa, saudara. Jadi Yesus mengajarkan hati-hati kemunafikan, ketakutan, kekhawatiran. Ketakutan itu, saudaraku, dosa. Kekhawatiran juga dosa. Sebab ketakutan itu menghina Tuhan, saudara. Kekhawatiran melecehkan Tuhan. Saya nggak salah dengar. Bagaimana kalau kita sebagai suami, lalu istri kita bilang gini, besok saya bisa makan nggak ya? Waduh, itu penghinaan luar biasa. Karena itu kalau kita tidak memberikan rasa aman, wanita itu paling penting rasa aman. Betul para wanita? Iya. Ya. Jadi jangan buat gerakan-gerakan yang aneh ya, para suami. Nah, saudaraku, lihatlah burung gagak di udara. Tidak menabur, tidak menuai, tidak punya yaitu gudang, tidak punya lumbung, dipelihara Bapakku di sorga. Bunga di pinggir jalan didandani lebih indah daripada Salomo. Di tempat istirahat saya di Ubud, itu istri saya menantikan bunga lotus, saudara. Beautiful bunga lotus. Kalau kita lihat itu, waduh. Pragawati top di dunia lewat, saudara. Dan itu Bapak kita di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kita dalam kerajaan Allah. Karena itu saya tidak panggil jemaat itu jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, saya panggil mereka warga kerajaan. Dan saya berbicara hari ini kepada putra-putri raja, kepada warga kerajaan, ya, yang adalah kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ada orang sombong karena dia title-nya MBA, Master of Business Administration, ya. Saya bilang, ya sudahlah, saya ini BMA. Saudara juga BMA, tahu itu? Biji mata Allah. Oke? Jadi teman saya Zakaria itu, dia bilang, Pak, perkenalkan saya pabrik gula. Tidak bisa. Putrani Gusti. Amin. Pabrik gula kan berarti dia diabetes, saudara. Saya ini mujizatnya bukan cuma sembuhnya itu. Mujizatnya cepatnya sembuh, saudara. Ya. Karena apa, saudaraku? Ya. Karena saya ini ada usia ya 70, saudara ya. Ada diabetes, ada penyakit jantung koroner. Jadi di sini ada 2 stent jantung, 2 ring jantung di dada saya. Waduh, semua orang jadi khawatir. Adik saya di Surabaya paling gempa bumi, saudara.
Sebab dia paling cinta saya. Dia berkata, pindah ke Surabaya, jangan di Bali. Mereka mau sewakan pesawat untuk bawa saya. Saya tahu berapa biaya pesawat. Bukan pesawat biasa ya. Karena pesawat biasa kan tidak boleh bawa pasien COVID. Itu ada saudaraku Medivac. Medivac itu 100.000 US dollar. Berapa itu? 1,4 miliar. Cuma bawa dari Denpasar ke Surabaya. Akhirnya mereka dapat apa? Pesawat pribadi. 32.000 US dollar. Saya bilang enggak usah. Loh kenapa? Saya bilang ada Yesus. Ada Yesus beres. Saya tahu berapa saya harus bayar buat rumah sakit. Saya lihat ini ya. Tidak 1 sen pun saya bayar. Ya, mujizatnya itu kesembuhan yang begitu cepat. Tapi jangan heran. Hari ketiga, itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saya juga dibangkitkan dari tempat tidur saya. Karena itu saudaraku, jangan khawatir tentang apapun. Saya mengalami dalam hidup saya. Pada waktu saya sebagai pengusaha, lalu dipanggil Tuhan ke Pulau Bali, apa yang terjadi saudaraku? Teman-teman berkata gini, apa kau nang Bali ku? Dari pendeta, gendeng tak? Itu kata-katanya orang Surabaya kan gitu saudaraku. Bloko Suto, saudara ya, orang Surabaya. Arep makan batu tak? Katanya, makan batu. Saudara, mereka tidak mengerti bahwa kita ini sahabat-sahabat Yesus. Kita dipelihara secara luar biasa. Saya bilang sama adik saya, nggak usah. Pertama, Bali ini medan pertempuran saya. Ya, gimana rumah sakit pemerintah? Mereka tanya, doktermu siapa? Dokter kita itu baru lulus. Dan saya percaya dia, jangan anggap enteng dokter muda, saudara. Brilliant. Dia ada di Waingapu, namanya Dr. Eric, saudara. Dia tenang dan very bright, anak Tuhan, saudara ya. Anak Tuhan itu kelebihannya hikmat, saudara. Dokter ini, sinom, gak terkenal mana. Mereka sediakan rumah sakit top di Surabaya. Dan teman-teman saya dokter rebutan itu ya ngurusin saya. Tapi saya nggak usah. Ada Yesus. Kekhawatiran adalah dosa. Banyak orang mengira kekhawatiran itu biasa. Saudaraku, full of care. Penuh. Kalau ada yang di sini sakit mah, sudahlah saudara. Itu karena kekhawatiran. Bahkan ada yang sampai luka di lambungnya. Nah, saudara yang kasihan Tuhan, saya sama sekali nggak khawatirkan apa. Mungkin karena pengalaman itu. Kalau saya potong 1 November, berarti 2 bulan sebelumnya, 250 hari, saya dikasih makan sama Tuhan. Apa lagi? Jadi saya begitu tenang, saudara. Begitu tenang. Kalau kita berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, segala kebutuhan untuk kerajaannya dia suplai. Tapi ketika kita berkata, give us this day our daily bread, berikan kami makanan pada hari ini, secukupnya kurang jelas untuk hari ini. Jadi kita tidak usah khawatir tentang besok. Bukannya tidak mau tahu ya. Jadi jemaat kita yang nurut gembala, jangan punya utang, beres. Tapi yang punya utang itu yang stres. Kalau kita bebas utang aja sudah termasuk kaya hari ini. Oke, karena waktunya jalan terus, saya pergi kepada virus yang bahaya ketiga. Itu adalah ketamakan. Saudara yang kasihan Tuhan, yaitu kita melihat sekarang di dalam ayat 15. Latar belakangnya ayat 13. Seorang dari orang banyak berkata kepada Yesus. Dia panggil apa? Guru. Guru itu sing digugu lan ditiru. Tapi guru cuma bisa memberi apa? Nasihat. Ya kan? Guru cuma bisa memberi nasihat. Kita lihat bagaimana orang-orang mengalami mujizat. Panggil dia Tuhan. Bukan cuma manggil guru, saudara. Ya. Kita lihat pemuda yang kaya itu manggil Yesus apa? Guru yang baik. Lalu lebih lumayan. Dan orang yang berkata,
supaya Yesus jadi penengah antara dia dengan saudaranya. Untuk bangsa Yahudi itu udah jelas. Anak sulung, anak barat itu bagiannya 2 kali. Karena dia mesti menggantikan papanya, ngurusi ibunya yang mungkin masih hidup. Dan kalau ada adiknya yang belum menikah, dia dikasih tanggung jawab double. Jadi warisannya 2 kali. Tapi adiknya ini nggak terima. Nggak terima dong. Harus yang adil. 50-50. Padahal itu firman Tuhan, saudara. Jadi kalau ada saudara yang dikasih tanggung jawab lebih, ingat, kamu itu anak sulung. Dan anak sulung tanggung jawabnya lebih berat. Yesus berkata, hati-hati kepada virus yang bahaya, ketamakan. Ketamakan berasal dari bahasa asli pleon ektes. Pleon ektes itu artinya to have more. Dan menarik sekali, ketamakan dengan kekikiran itu satu kata, pleon ektes. Jadi seperti 2 mata uang begitu ya, sini ketamakan, sini kekhawatiran. Itu saudara kembar. Orang kikir pasti tamak, orang tamak mesti kikir. Saudara, selama Corona Akademi ini kita bisa periksa diri sendiri. Apa kita peduli pada orang lain? Sebagai gembala, saya perintahkan Nehemia pasal 8 pada jemaat. Pertama, jangan sedih. Jangan nangis. Bersukacitalah. Sebab sukacita Tuhan itu kekuatanmu. Saya seorang yang penuh sukacita. Jadi corona mendal, saudara. Corona itu alergi kepada orang benar yang bersukacita. Seorang tukang santet pernah ditanya, kepada siapa tidak mempan santet itu? Dia jawab, orang Kristen yang sukacita. Kalau yang stres masuk. Tapi orang yang bersukacita itu berkemenangan. Kedua, saya perintahkan berikan kepada mereka, bisa baca Nehemia 8, yang tidak siap. Banyak orang tidak siap. Saya bilang sama jemaat, ada uang simpan tidak boleh diutik-utik, yaitu 3 bulan biaya penghidupan untuk menghadapi krisis. Dunia penuh krisis. Sekarang ternyata lewat 3 bulan. Bisa 3 tahun, I don't know. Tapi caranya cuma satu, menabung. Kita buka lumbung Yusuf untuk membantu semua jemaat. Kalau jemaat sudah terpenuhi sesama seiman, jemaat gereja-gereja kelompok lain, baru semua orang. Kita disebut ya orang percaya karena iman kita, ya kita disebut saudara karena kasihnya. Oke? Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang keempat ini Yesus berkata, sebab nilai hidup orang itu bukan tergantung dengan banyaknya hartanya. Saya ketemu banyak rekan-rekan saya, hartanya banyak, imannya tipis. Lewat ujian ini Corona Akademi bisa tahu. Wah, ada seseorang kalau khotbah itu kayak yes, so. Wah. Tapi ngadepi Corona itu kecil. Kena sabun amplas. Ketakutan. Gimana sih Pak Arifin? Bapak tidak terintimidasi. Sebentar. Kita tidak bisa diintimidasi dengan surga. Bisa ditakut-takuti dengan neraka. Nah, kita tidak masuk neraka. Iya. Jadi kalau saya mati, bahasa firman Tuhan berkata tertidur dalam Yesus. Dan kita akan bertemu dengan yang paling kita kasihi. Tuhan kita Yesus Kristus. Karena saya tenang. Kebetulan saya itu beli sebuah arloji smartwatch. Dan arloji itu ada stress testnya, saudara. Saya tekan, ternyata stress level saya sangat rendah. Kenapa? Selalu mengucap syukur. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Saudara, kalau kita tahu Tuhan kita setia, beres. Karena itu firman Tuhan berkata, jangan khawatir tentang hidupmu. Kita defisit uang, rapopo. Jangan defisit iman, saudara.
Jadi saya titipkan, kita periksa 4 ini. Jadi selama itu apa yang saya lakukan? Yesaya 58. Yesaya 58 itu memeriksa diri. Dan saya dapatkan apa? Kesalahan saya. Kesalahan saya merasa diri lumayan baik. Nah itu sombong, saudara. Keangkuhan itu, kebenciannya Tuhan, saudara. Tuhan paling benci apa? Orang sombong. Orang aku. Cuma tidak kelihatan. Dari depan kelihatannya, oh Pak Arifin mungkin sopan. Tapi dalam hatinya, siapa tahu? Yang tahu cuma Tuhan dan saya. Dan saya bertobat, Tuhan, ampuni. Saya seringkali merasa lebih baik dari teman-teman saya. Ampuni aku. Dan karena itu saya mengalami kesembuhan secara cepat, saudara. Jadi 4 ini ya. Jadi pertama itu adalah kemunafikan. Saudara. Yang kedua, ketakutan, dan ketiga, kekhawatiran. Dari mana bisa masuk? Dari sini. Yang dibaca itu pendeta mati, pendeta mati, pendeta mati. Istri saya dapat lewat Facebook, saudara. Selamat jalan, saudaraku Timotius Arifin. Dibilang meninggal. Memang saat itu ada seorang pendeta namanya Arifin juga. Pas meninggal, dipanggil Tuhan. Ya, dan istri saya dapat ucapan. Ya, tidak apa-apa. Kalau dibilang mati biasanya umurnya panjang, saudara. Dan yang satu ini paling baik. Saudara yang kasihan Tuhan, keberhasilan seseorang adalah menyenangkan hati Tuhan. Bukan daripada tongkrongannya, penampilannya, ataupun hartanya. Tuhan berkata hati-hati. Bahaya nih ketamakan ini. Sebab hidup orang bukan karena banyaknya hartanya. Saya kira cukup, saudaraku. Mari kita bebas, ya, bukan cuma bebas corona, tapi juga bebas 4 ini, ya, 4 virus ini. Jadi, mari kita, mungkin kalau ada pertanyaan masih ada waktu ya. Kita selama tidak ketemu. Sampai di sini dulu. Kasih Kristus, damai sejahtera Kristus, kemurahan dan kebaikan Tuhan atas saudara semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.